Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan mengunjungi Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas pelaporan pemilik sekolah berinisial JE atas kasus dugaan kekerasan seksual kepada siswa SMA Selamat Pagi Indonesia. Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu Hikmah Bafakih meminta semua menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah terhadap penegakan hukum. Selain itu, ia juga meminta pihak sekolah untuk terbuka membantu pihak kepolisian. Begitu juga dengan pemerintah Kota Batu. Ia meminta untuk membantu pihak sekolah agar kegiatan belajar mengajar tetap terus berjalan dengan rasa aman dan nyaman. Hikmah juga meminta untuk para alumni yang merasa mengalami kejadian dugaan kekerasan seksual untuk tidak takut melapor. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur juga akan memfasilitasi pendamping psikologis, akomodasi dan transportasi bagi korban berdomisili di Jawa Timur saat menjalani proses hukum. Terima kasih untuk atensi yang luar biasa ini. Pertama, Komisi E beranggapan bahwa penegakan hukum harus dijalankan sambil menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Itu satu. Kita meminta pihak sekolah untuk terbuka membantu aparat penegak hukum. Mereka tidak perlu takut sekalipun secara relasi kuasa pihak sekolah ini, kepala sekolah ini mungkin berada jauh di bawah yang sekarang sudah menjadi terduga atau tersangka. Kita semua berada di belakang pengelola yang lain. Kita juga sudah meminta kepada Ibu Wali Kota untuk segera berkomunikasi dengan para pengelola lain selain tersangka ya, untuk memikirkan masa depan dari sekolah ini. Karena sekolah ini dikelola dengan biaya tidak murah, semuanya gratis murni dan berboarding school. Ada boarding school yang bagus di sini. Karenanya perlu ada skema penyelamatan agar sekolahnya terselamatkan, anak-anak yang sedang belajar terselamatkan, tetap belajar dengan tenang, baik yang offline maupun daring. Itu kepentingan kami ke sini untuk menunjukkan bahwa kita semua, termasuk kawan-kawan media, berupaya tetap melindungi mereka sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam konteks mempercepat pembuktian, kita menyarankan kepada alumni-alumni SPI yang pernah mengalami peristiwa ini, jangan takut untuk melapor, agar proses penindakannya berjalan dengan cepat dan membantu aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan. Kira-kira itu. Ada pertanyaan kawan-kawan? Bu, hasil pembicaraan dengan wali kota tadi apa, Bu? Dengan wali kota pertama, kita sepakat untuk berdiri di atas kepentingan terbaik korban ya. Kami sudah berkomunikasi dengan Bang Aris Merdeka Sirait. Seandainya dibutuhkan proses di mana kita harus melakukan konseling psikososial dan sebagainya untuk korban yang rata-rata sekarang sudah menjadi alumni, kita siap. Kita siap. Pemerintah provinsi menyediakan itu. Seandainya dibutuhkan penjemputan, kalau mereka warga Jawa Timur untuk dihadirkan selama proses hukum, kita siap. Membantu agar mereka berada di shelter yang nyaman, kita juga siap. Itu satu. Yang kedua, pihak Pemkot berkomitmen untuk tadi itu, berkomunikasi dengan owner-owner yang lain, manajemen yang lain, agar sekolah ini terselamatkan. Ya, eksploitasi ekonomi. Tadi Komisi E meminta kepada Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ditambah Dinas Tenaga Kerja untuk datang kembali ke sini, dan pihak sekolah saya minta untuk menerima dengan terbuka untuk dilakukan evaluasi. Ini baru bagi kami. Sekolah dengan model kayak gini ini kan baru bagi kami. Kita harus melakukan telaah dan menstandarkan. Kira-kira sekolah dengan tipikal seperti ini itu boleh memberikan pembebanan kerja seperti apa, agar tidak masuk ke ranah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Karena itu dilarang oleh konvensi hak anak. Teman, kita mendukung agar sekolah ini juga terbuka melakukan perbaikan apabila ada kesalahan-kesalahan. Dan mereka oke. Seandainya nanti dalam tahap evaluasi ternyata pola kerja dan bersekolah ini perlu dievaluasi ulang, dan kerjanya, aktivitasnya, mereka akan terbuka untuk melakukan perbaikan. Nah, ini temanya kita minta bantuan karena ini kan semuanya Krisdianto, New Malang Post melaporkan. Turun.